menjadi ke-108 Milad Muhammadiyah menurut Buya Kiai Haji Profesor Dr. Haji Haidar Nasir. Kenapa Muhammadiyah itu sampai dengan berumur 108 tahun? Minimal menurut beliau ada 3 yang dimiliki oleh penggiat Muhammadiyah itu. Yang pertama adalah meyakini betul bahwa Muhammadiyah itu, ajaran Muhammadiyah itu benar. Yang kedua, militansi para penggiatnya. Yang ketiga, para penggiat Muhammadiyah itu adalah di samping pada ibadah muhdah, dia juga mengerjakan yang namanya dinamisi gerakan Muhammadiyah. Nah, pada hari ini bagian dari dinamisasi gerakan Muhammadiyah. Kita meyakini betul kader-kader, terutama kader-kader Muhammadiyah yang ada di Bengkulu mempunyai energi yang luar biasa ya, membuat buku, mengarang buku dan menulis buku. Ada beberapa catatan kita yang sudah lahir di tangan-tangan para generasi muda ini, beberapa buku tentang Muhammadiyah dan sejarah Muhammadiyah di Bengkulu. Nah, tentu pimpinan wilayah Muhammadiyah menyampaikan terima kasih kepada para penulis yang telah berjibaku untuk menyelesaikan buku-bukunya sehingga pada hari ini dapat kita bedah. Dan mari kita berdoa ya, semua warga bersikap Muhammadiyah mulai dari seluruh wilayah Indonesia agar kader Muhammadiyah ini dapat meneruskan perjuangannya dan memimpin Bengkulu ini dengan sempurna. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Selamat kepada panitia, ya, sukses selalu melaksanakan bedah buku dan kegiatan-kegiatan lain. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membedah buku Napaktilas Sejarah Muhammadiyah Bengkulu. Buku ini adalah merupakan edisi ketiga, dan dari buku ini kemudian melahirkan buku-buku yang terkait dengan Napaktilas ini. Buku Napaktilas ini ditulis oleh Buya Salim Samapili, kemudian Hardiansyah. Inilah sebelah kiri saya, kedua penulis tersebut. Adapun untuk membedahnya nanti, di sana sudah tergabung Profesor Ahmad Najib Burhani Christine. Jadi beliau ini lahir di Blitar 27 April 1970. Ayah dari 3 orang putri, suami dari Tuti Alawiyah. Beliau SD sampai SMA di Blitar. Madrasah Ibtidaiyah Wahid Hasim 2. Dilanjutkan dengan MAN PK Jember. S1 di Universitas Syarif Hidayatullah. S2 di Belanda. Sedangkan S3 di Universitas California Santa Barbara. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi guru besar dan peneliti senior di UPI. Bapak Ibu yang kami hormati, berikut kita dengarkan pengantar dari penulis. Pada kesempatan awal ini akan disampaikan oleh Buya Sisili. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ketua PWM Bengkulu, terhormat para ketua-ketua PDM yang telah bergabung, dan juga Bapak Panitia penyelenggara kegiatan ini, Bapak Dr. Fadrul, dan Bapak pembawa acara, yang pada kesempatan ini kami mengantarkan acara bedah buku ini dengan semangat bersyukur. Pertama, kami sangat bersyukur bahwa acara ini bisa dilaksanakan untuk mengisi kegiatan milad yang blessing in disguise. Biasanya kita banyak di lapangan, sekarang kita lebih kepada kegiatan yang bersifat literasi. Bahan-bahan datanya belum lengkap, sehingga kalau menurut tahapan penulisan sejarah itu pembacaan heuristiknya aja belum selesai. Tapi kita sudah melompat kepada proses bibliografi. Itu terjadi karena boleh dibilang desakan yang disampaikan oleh Ketua PWM Bengkulu pada peringatan 90 tahun Sekolah Rakyat Muhammadiyah, tempat Bung Karno dulu mengajar. Kemudian itu alhamdulillah juga atas kerjasama yang baik dengan pihak pengurus wilayah Muhammadiyah Bengkulu dan pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu, dalam hal ini rektor dan pimpinan yang lain, buku kami di-launching pada acara LPCR, sehingga mendapatkan publiknya yang luas. Dan umpan balik yang kami terima banyak kritikan-kritikan dari internal dan dari luar juga. Dan kami mendapatkan momentum berikutnya pada periode Tanwir. Dan kami revisilah buku itu dalam bentuk yang sekarang yang hijau ini, dengan penerbit yang sama. Nabila, terima kasih kepada Bapak Tony Munzir di Jogja. Secara material, buku kami itu telah menjadi rujukan bagi studi-studi, ada dakwah, ada komunikasi, dan ada juga sejarah. Jadi buku kami telah dijadikan rujukan untuk studi sejarah lokal Bengkulu, sejarah Islam Bengkulu, dan perspektif-perspektif dakwah di Bengkulu. Kebetulan dari segi penulis ya, ini sesuatu yang menurut kami at-tahadus ya, bin nikmah, sesuatu yang harus kami terima kasih. Insya Allah ke depan akan lahir juga buku Aisyah Bengkulu. Dan ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Walaupun banyak kelemahan, tapi setidaknya buku ini telah menginspirasi dan telah melahirkan anak-anaknya. Dengan adanya bedah buku dan pengkayaan perspektif dari profesor, kami berharap PDM-PDM itu juga bisa menuliskan, menelurkan buku-bukunya itu. Sekali lagi terima kasih Profesor, terima kasih UMB, terima kasih PWM, dan terima kasih panitia milad. Al-afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya Salim Blatuli yang telah mengantarkan buku nampak jelas sejarah Muhammadiyah Bengkulu. Nah, selanjutnya kita mohon kepada Prof. Najib untuk membedah buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Saifullah, Ketua PWM Bengkulu,
Terus kemudian tadi Pak Fajrul ya, yang panitianya, Pak Taufik, moderator, dan tentu saja Buya Salim sama Mas Hardi, penulis buku yang sangat penting ini. Buku ini memang sangat penting ya, bukan sekedar persoalan tentang Muhammadiyah, tetapi menjadi persoalan yang terkait dengan kebangsaan kita, persoalan yang terkait dengan diversity, keragaman bangsa Indonesia, dari konteks etnisitasnya, dari konteks bahwa Indonesia atau Muhammadiyah itu bukan hanya Jawa dan sebagainya, bukan hanya suku Jawa, tetapi juga berbagai etnik yang berbeda. Dan terutama kalau umpamanya kita melihat tentang Muhammadiyah, maka ini ada keragaman daripada Muhammadiyah itu juga akan terlihat di dalam buku ini. Nah, yang pertama saya hanya menyampaikan beberapa poin saja ya, Pak Buya Salim sama Pak Saiful. Ini yang mungkin 3 poin yang terkait dengan kesejarahan, yang kedua mungkin tadi yang kita sebut dengan Muhammadiyah Tionghoa, yang ketiga mungkin yang terkait dengan peran daripada Muallimin Yogyakarta dan juga Toale Padang, dan terakhir tentang Fatmawati dan Soekarno mungkin ya. Nah, yang pertama yang terkait dengan sejarah itu saya kira pengantar dari buku ini sudah memberikan ulasan tentang pentingnya makna daripada sejarah, dan Pak Didi Kuartanada saya kira juga pakar sejarah tentang berbagai hal yang terkait dengan Tionghoa dan masyarakat minoritas yang ada di Indonesia. Perlu untuk memberikan apresiasi dan juga tempat yang istimewa terhadap sejarah lokal, karena kebangsaan kita itu bukan hanya diciptakan di Jakarta atau di Jawa, tetapi di dalam konteks nasional. Nah, buku ini dan juga buku Kevin Fogg itu, misalnya yang tentang sejarah revolusi itu ternyata memberikan warna yang lain kayak gitu ya, tentang kebangsaan kita kayak gitu. Bahwa bukan hanya penting tentang melihat sejarah, bahwa kalau umpamanya kita tidak bahwa sejarah itu guru kehidupan, bahwa jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, itu adalah satu aspek yang sudah kita ketahui. Tetapi jangan sampai kita melupakan sejarah lokal dan sejarah rakyat yang ada di berbagai tempat di Indonesia, itu adalah perspektif yang lain yang perlu untuk diangkat. Misalnya kalau umpamanya buku Kevin Fogg itu melihat tentang bagaimana peran revolusi, masa revolusi di Indonesia itu tahun 45 sampai 49 dan juga masa-masa perjuangan, itu suara yang diyakini oleh masyarakat bawah itu ternyata berbeda dari suara-suara yang ada di dalam berita-berita nasional. Dan itu bisa digali diantaranya dengan melakukan interview dengan orang-orang pelaku sejarah lokal tersebut, masyarakat biasa dan sebagainya. Bagaimana misalnya revolusi itu dipahami oleh masyarakat Surabaya, Yogyakarta yang tidak bisa membaca buku, tidak bisa membaca sejarah, dan bagaimana mereka mendapatkannya itu rupanya berbeda kayak gitu ya. Misalnya orang-orang di Jawa Timur, para santri itu memahami perang 10 November itu sebagai sebuah jihad. Dan pada masa itu kemudian banyak sekali fatwa-fatwa yang mengajak masyarakat untuk kemudian berjuang mati-matian melawan kekuatan sekutu dan sebagainya. Nah, ini saya kira adalah kekuatan daripada sejarah lokal yang kemudian memberikan wacana yang berbeda terhadap secara nasional yang ditulis secara nasional tersebut. Dan yang menarik daripada buku Kevin Fogg itu adalah bahwa yang mirip dengan buku ini dan nanti barangkali bisa ditiru oleh buku ini, sejarah yang bersifat lokal itu bukan hanya kemudian menjadi naik menjadi sejarah nasional dengan mengangkatnya, menuliskannya menjadi buku ini, tetapi Kevin Fogg dengan menulis buku itu yang ada di dalam bahasa Indonesia itu adalah sudah terjemahan, tetapi yang buku bahasa Inggrisnya itu kemudian diterbitkan oleh Cambridge University dan dibaca oleh masyarakat dunia, kayak gitu. Dan ini kemudian memberikan warna seperti apa sebetulnya yang terjadi di Indonesia, rakyat kecil yang dikumpulkan dari wawancara-wawancara itu, kemudian mewarnai Indonesia, kayak gitu. Jadi kemudian kita tidak hanya memiliki satu perspektif tentang sejarah Indonesia, tetapi juga perspektif yang berbeda yang selama ini belum di-cover oleh banyak buku. Nah, yang kedua itu adalah tentang Muhammadiyah Tionghoa. Saya memberi judulnya semisal itu. Nanti koreksi Pak Didi kalau umpamanya salah ya. Beberapa masa belakangan ini sepertinya kan masyarakat kita itu ada sebagian yang katakanlah ada tendensi xenofobia
atau anti terhadap etnik yang berbeda, sepertinya antipati dan sebagainya kayak gitu ya. Dan juga ada yang mungkin pada sebagian masyarakat kita itu yang xenofobia, anti terhadap kelompok etnik dari Tionghoa dengan berbagai alasan lah ya, karena mungkin kemajuan yang ada di Tiongkok atau mungkin juga ada karakter tertentu dari sebagian kecil daripada kelompok tertentu kayak gitu ya. Ada juga yang memanas-manasi, ada peran media dan sebagainya. Nah, buku ini saya kira memiliki tempat untuk diantaranya bisa untuk menetralisir tentang katakanlah xenofobia dan juga sinofobia yang ada di dalam masyarakat. Bahwa Muhammadiyah itu memiliki kedekatan kayak gitu ya. Tidak hanya pada daerah tertentu, tetapi pada dengan daerah tertentu, tetapi juga pada berbagai etnik yang ada di Indonesia, diantaranya adalah etnik Tionghoa kayak gitu. Dan itu diantaranya terjadi pada konteks misalnya Bengkulu. Sebetulnya ada berbagai daerah yang lain yang memiliki kedekatan dengan etnik yang lain dan juga etnik Tionghoa. Tetapi ini saya kira kasus semisal yang terjadi di Bengkulu ini perlu untuk diangkat lebih kayak gitu ya, untuk menunjukkan diversity dan kebinekaan daripada bangsa Indonesia kayak gitu sebagai varian yang berbeda yang ada di Muhammadiyah. Dulu kita akan melihat bahwa kenapa diantaranya Muhammadiyah itu dekat dengan Tionghoa. Salah satunya adalah karena unsur dari Minangkabau yang cukup kuat di dalam Muhammadiyah, bahwa banyak pedagang yang ada di Muhammadiyah kayak gitu. Dan elemen ini sepertinya banyak berkurang di dalam Muhammadiyah itu. Para saudagar, para bisnismen itu sepertinya mengalami penurunan yang ada di Muhammadiyah. Barangkali itu juga mempengaruhi tentang kenapa kita tidak memiliki banyak hubungan lagi dengan kelompok Tionghoa kayak gitu. Kalau umpamanya kita bisa meningkatkan bisnismen, para saudagar, barangkali akan juga hubungan dengan kelompok etnik misalnya Tionghoa. Yang kedua diantaranya adalah bukan selain katakanlah menurunnya kelompok saudagar, juga katakanlah mungkin ya, mungkin saya salah, adalah dominasi semisal pegawai negeri sipil atau priayi yang ada di Muhammadiyah kayak gitu ya. Dan juga barangkali menguatnya katakanlah pengaruh daripada daerah tertentu misalnya Jawa sentrisme itu yang menjadi lebih kuat di dalam Muhammadiyah kayak gitu. Tetapi kalau umpamanya kita lihat sejarah dulu kayak gitu ya, mulai dari kelahiran dari Muhammadiyah dan sebagainya. Sebetulnya Muhammadiyah itu memiliki kedekatan. Pertama tadi yang saya sebutkan dengan kelompok etnis Tionghoa, tetapi juga etnis Arab kayak gitu. Jadi Arab itu bukan hanya model Habib Rizik Syihab kayak gitu ya, bukan hanya model habaib-habaib yang dekat dengan NU, tetapi kalau umpamanya kita pergi ke Martapura, Muhammadiyah di sana adalah Muhammadiyah yang identik dengan kelompok Arab kayak gitu ya. Termasuk kalau umpamanya kita menyebut namanya kakeknya Anies Baswedan, dia adalah salah satu mubalik daripada Muhammadiyah kayak gitu ya. Dan ini diversity ini kadang belum ditonjolkan lagi di dalam konteks kebinekaan kita kayak gitu ya. Sebagai varian baru kayak gitu, bukan varian baru ya, sebagai varian yang ada di Muhammadiyah, barangkali ini juga menjadi menarik kalau umpamanya Buya Salim atau Mas Hardi itu mengangkat tentang fenomena ini kayak gitu. Waktu saya menulis di Facebook itu Mas Hardi kan, ada salah satu yang berkomentar, Yudi Dharma, Profesor Yudi Dharma, itu dosen ITB, salah satu keturunan dari cucu dari Abdul Karim UI, kayak gitu ya. Dan dia bersama keluarganya saya kira bisa memberikan informasi tentang bagaimana kiprah daripada Muhammadiyah dan bagaimana keterikatan mereka terhadap Muhammadiyah dan sebagainya kayak gitu. Meskipun mereka sekarang mungkin tidak terlalu aktif di Muhammadiyah kayak gitu ya. Itu yang kedua ya, tentang varian yang ada di dalam Muhammadiyah kayak gitu. Yang ketiga itu adalah tentang kalau umpamanya saya baca buku ini itu ya, sepertinya sejarah daripada Muhammadiyah di Bengkulu itu diantaranya kuat kalau tadi sudah disebutkan tentang Sumatera Barat yang mengirimkan mubalik-mubaliknya ke sana sebagai salah satu persyaratan untuk menyelenggarakan Muktamar 1930 ya, kalau nggak salah
pertama di luar Jawa 1930, syaratnya adalah bahwa Sumatera Barat harus mengirimkan dai-dainya ke seluruh Sumatera dan sebagainya kayak gitu. Dan yang berpengaruh yang lain adalah pendidikan mu'alimin Yogyakarta, yang diantaranya kalau di foto buku ini adalah Yunus Anis kayak gitu kan ya, Yunus Anis yang datang ke sana dan sebagainya. Nah, jadi peran pendidikan yang bersifat mubalik juga yang dulu ada di Bengkulu itu memberikan porsi rupanya tidak penyebaran Muhammadiyah selama ini kayak gitu. Nah, mungkin agak berbeda dari dulu yang banyak bergerak dengan mengirimkan mubalik-mubaliknya. Barangkali penyebaran Muhammadiyah pada masa-masa yang akan datang bukan sekedar ditentukan oleh para mubalik yang dikirim ke berbagai daerah, tetapi dengan sebagai ada anggota Muhammadiyah yang ahli dengan dunia digital, dengan menyebarkan kepada masyarakat yang lebih luas dengan melalui platform-platform digital kayak gitu. Tidak harus datang ke daerah, meskipun itu tidak berarti ditinggalkan, tapi perlu untuk menguatkan tentang mubalik Muhammadiyah itu dengan platform-platform baru yang ada di dunia media yang saat ini. Nah, yang keempat saya terkait dengan Fatmawati. Dulu kalau nggak salah Mas Hardi itu cerita ya, tapi saya mencari di dalam buku ini itu kok belum ketemu, nanti mohon ditunjukkan misalnya halamannya berapa dan sebagainya. Cerita yang terkait dengan pernikahan Soekarno dengan Fatmawati. Mas Hardi kalau nggak salah menceritakan tentang prosesnya yang seperti jarak jauh, pernikahan jarak jauh, dan kemudian beberapa persyaratan dalam pernikahannya, dan juga kapan misalnya Fatmawati diboyong oleh Soekarno ketemu ke Jakarta dan sebagainya. Nah, cerita-cerita seperti ini yang mungkin bisa memberikan nilai baru kayak gitu, informasi penting terjadi dalam kaitannya dengan Muhammadiyah di Bengkulu yang bisa kemudian dibaca oleh masyarakat. Tapi saya belum menemukan di dalam buku ini, meskipun Mas Hardi sudah cerita kayak gitu. Nah, kalau umpamanya bicara tentang kelemahan dari buku ini adalah tidak ada indeks. Jadi saya tidak bisa melacak di halaman berapa kayak gitu. Jadi itu mengurangi daripada kadar akademik daripada buku ini. Jadi salah satu kriteria dari buku akademik itu kan ada indeksnya. Nah, buku ini tidak ada hal tersebut ya gitu. Jadi ketika saya mau melacak ini Fatmawati di halaman berapa ya yang ada cerita tentang bagaimana proses pernikahan, dan kemudian bahwa Soekarno tidak hadir pada pernikahan dan sebagainya, dan kemudian diboyong ke Jakarta, itu nggak ketemu di indeksnya. Jadi saya harus membaca dari awal sampai akhir, tetapi mungkin belum sempat untuk selesai kayak gitu. Mungkin itu bisa ditambahkan di dalam buku ini, baik tentang ceritanya maupun tentang indeks indeks terhadap buku ini kayak gitu. Nah, kembali kepada yang tadi yang terkait dengan Muhammadiyah Tionghoa itu ya. Kita kan bisa melihat di sini tentang misalnya posisi posisi Abdul Karim Uwi itu ya, yang menjadi konsul Muhammadiyah dan berapa lama yang ada di sana, dan seperti apa yang dilakukan Abdul Karim Uwi gitu ya. Uwi bacanya gimana? Uwi ya, yang ada di Bengkulu kayak gitu. Mungkin kan kalau nggak salah Mas Hardi sudah menulis buku berbeda ya tentang Abdul Karim Uwi yang dipengantari oleh Pak Didi Kuartanada kayak gitu ya. Tetapi yang mungkin perlu ditambahkan itu adalah cross reference ya. Jadi saling merujuk buku satu sama lain dan menunjukkan katakanlah semisal kelanjutan dari buku ini kayak gitu. Jadi kalau umpamanya tadi Pak Buya Salim itu sudah menyebutkan tentang berbagai buku yang dilahirkan buku ini dan sudah melahirkan banyak kajian dan sebagainya, cross reference itu barangkali perlu untuk kemudian menunjukkan di mana kalau umpamanya tidak ada di dalam buku ini dan sebagainya. Meskipun buku ini telah lahir lebih dulu daripada buku yang jejak Tionghoa ya kalau nggak salah ya, yang nulis Mas Hardi sama pengantar daripada Pak Didi Kuartanada kayak gitu. Apalagi ya, saya kira itu yang
bisa saya sampaikan. Dan terakhir saya kira saya ingin mengucapkan juga selamat milad ke 108 Muhammadiyah, karena kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian milad Muhammadiyah yang ke 108 di tengah pandemi. Jadi kegiatannya banyak dilakukan secara Zooming kayak gitu ya. Terima kasih Mas Hardi, terima kasih Pak Taufik, Pak Moderator, Buya Salim, Pak Saiful. Mohon kiranya Pak Edi Kuatanada untuk bisa memberikan masukan terhadap ini. Buku yang sangat berharga ya, karena tidak banyak kajian-kajian mengenai sejarah lokal, termasuk organisasi lokal, dan ini lebih berharga lagi. Ini ditulis oleh sejarawan lokal. Bahkan Bang Hardi ini usianya masih sangat muda, 20 tahun lebih muda dari saya. Jadi kembali kita mengingat pemeo Muhammadiyah sebagai Islam berkemajuan. Salah satu manifestasinya menurut saya adalah menulis dan menulis. Nah, ini adalah kontribusi yang sangat berharga, legacy dari Buya Salim Bela Pilih dan Bang Hardi kepada warga persyarikatan khususnya di Bengkulu, dan tentu juga persyarikatan secara umum ya. Dan Mas Najib tadi memberikan masukan supaya Bang Hardi dan menulis satu artikel dalam bahasa Inggris. Karena memang Muhammadiyah di Bengkulu ini unik sekali. Bahkan di cover buku yang dibahas hari ini, itu ada sosok Karim Ui di covernya. Jadi ini Muhammadiyah ada wajah Tionghoa. Ini mungkin unik sekali untuk sejarah pergerakan nasional di Indonesia ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut dalam di minggu depan ya, di mana saya akan menjadi pembedah buku Karim Ui. Tapi saya akan memberikan juga 3 catatan terkait poin dari Profesor Najib tadi. Yang pertama mengenai hubungan Tionghoa dengan Muhammadiyah. Tentu saja di Bengkulu sudah ada contoh yang sangat bagus. Ini mungkin tidak akan terulang lagi ya, seperti kasus Karim Ui ini ya. Beliau betul-betul seorang prominent, bukan hanya catatan kaki ya, tapi menjadi aktor utama di Muhammadiyah di Bengkulu. Yang pertama adalah hubungan Tionghoa di Yogyakarta dengan Muhammadiyah. Nanti juga akan saya bahas lebih lanjut di diskusi buku hari Selasa. Ternyata ada satu kasus yang mungkin ingin saya sampaikan. Ketika ketika ada musuh bersama, tanda kutip, Tionghoa dan Muhammadiyah itu bisa bersatu, bisa bergandeng tangan, dan bisa mencapai tujuan yang mereka harapkan. Ini kasus ini terjadi di Yogyakarta, kalau tidak salah tahun 1926, seperti ditulis dalam buku Magnum Opus Dr. Alfian mengenai sejarah Muhammadiyah yang sudah juga ada terjemahan edisi Indonesianya. Pada suatu ketika muncul tulisan yang menghina baik Islam maupun Tionghoa dalam almanak yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan Belanda di Yogyakarta. Almanak itu memuat serat Darmo Gandel. Darmo Gandel ini dari penelusuran Profesor Drewes itu menghina Islam dan di pihak lain juga menghina Tionghoa. Nah, lucunya kasus ini terjadi ketika seorang Tionghoa di Yogyakarta menemukan serat Darmo Gandel ini di dalam almanak kuning, dan kebetulan saat itu di Yogyakarta sedang ada Kongres Muhammadiyah. Lalu si orang Tionghoa yang kita tidak tahu namanya ini melaporkan ke Kongres Muhammadiyah bahwa ada serat Darmo Gandel yang menghina. Nah, maka terjadi aksi massa, dan singkat cerita akhirnya almanak tersebut ditarik dari penerbitan dari peredaran oleh penerbit yang bersangkutan. Ini adalah salah satu contoh yang cukup monumental saya kira, di mana Tionghoa dan Muhammadiyah khususnya bisa bergandeng tangan dalam rangka mencapai satu tujuan bersama. Kemudian poin kedua untuk Profesor Najib, betul sekali bahwa di masa dewasa ini
sepertinya hubungan Muhammadiyah dengan golongan Tionghoa, khususnya kaum saudagar Tionghoa itu tidak seperti di masa Orde Baru. Di masa Orde Baru mungkin ibu bapak sekalian masih ingat nama Pak Yunus Yahya. Pak Yunus Yahya ini adalah juga warga Muhammadiyah. Beliau aktif sekali berdakwah di Masjid Lauze Pak Karim UI di Jakarta ya. Dan juga Pak Yunus Yahya ini sebagai ekonom, beliau menjembatani kegiatan ekonomi antara Muhammadiyah dengan etnis Tionghoa. Banyak sekali buku yang diterbitkan oleh Pak Yunus Yahya berkisar mengenai apa ya, topik-topik keekonomian. Dan juga ada seminar yang diadakan bersama oleh Muhammadiyah dengan komunitas Tionghoa di masa Orde Baru yang dijembatani oleh Pak Yunus Yahya. Pak Yunus Yahya di akhir Orde Baru kesehatannya makin menurun dan beliau sudah berpulang kira-kira beberapa tahun lalu. Dan sekarang ini di Muhammadiyah sudah hampir sepengetahuan saya yang terbatas ini tidak ada sosok Tionghoa yang sekaliber Karim UI maupun Pak Yunus Yahya di masa-masa yang sudah lewat. Nah ini apakah akan diagendakan bagaimana lebih aktif Muhammadiyah untuk aktif berdakwah di kalangan Tionghoa atau bagaimana itu? Tapi di masa yang lalu sudah ada dua contoh, yaitu Karim UI dan Pak Yunus Yahya. Mungkin begitu dulu poin dari saya, nanti akan saya sampaikan lebih lanjut di pembahasan buku hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Untuk selanjutnya, kami meminta kepada teman-teman, saudara-saudara, Bapak Ibu yang sudah tergabung dalam ini, kami persilakan untuk mau memberikan masukan terhadap buku ini. Langsung, Pak? Langsung ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi diminta oleh moderator untuk memberikan masukan ya atau saran ya. Yang pertama tentu apresiasi yang luar biasa kepada penulis buku ini, ada Buya Salim sana, kemudian ada Dinda Hardiansah yang begitu aktif menulis ya. Saya melihat spirit untuk menulis ini perlu ditransformasikan ke muda ya. Saya melihat ini masukan juga untuk kita semua, Pak, baik di wilayah kami di daerah juga. Sekarang ini saya melihat semangat untuk menulis ya, itu di kalangan generasi muda, angkatan muda itu sudah rendah sekali ya. Nah, padahal kata Imam Syafi'i menulis itu juga untuk mengikat ilmu itu biar dia tidak lupa kan. Nah, saya pikir ini buku ini menjadi sebuah entry point bagi kita semua, khususnya angkatan muda ya. Bagaimana menuliskan sejarah-sejarah besar ya, menuliskan hal-hal yang bermanfaat itu penting sekali ya. Walaupun mungkin kalau belum bisa diterbitkan, kita bisa menuliskan sejarah masing-masing di lokal kita. Saya yakin di buku itu sudah merangkum semua perkembangan Muhammadiyah di daerah ya. Nah, saya pikir angkatan muda itu menjadi sebuah hal yang penting untuk menuliskan sejarah baik tidak hanya Muhammadiyah, pemudanya dan segala macam ya. Karena kita harus akui Muhammadiyah itu juga dulu pemuda Muhammadiyah yang hari ini di Muhammadiyah. Nah, ya bagaimana ini bahkan oleh angkatan muda Muhammadiyah, ini Hardiansah sudah menjadi pelopor ya. Kemudian ke depan ada forum-forum khusus untuk angkatan muda Muhammadiyah untuk semangat menuliskan apapun ya tentang sejarah Muhammadiyah ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Tanu, yang adalah Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lebong. Jadi telah memberikan masukan dan ternyata dari buku ini kita ya mendapatkan support itu sesungguhnya untuk membangun tulisan-tulisan berikutnya. Pak Ketua ada, Pak Ketua masih Pak Ketua? Mungkin Pak Ketua untuk memberikan masukan. Didengar Pak Taufik? Ya. Oke. Silakan Pak Ketua. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Taufik. Nomor satu tentu
saya pribadi sangat appreciate catatan pinggir serius dari Prof. Najib. Luar biasa, dan saya berharap ini juga dilampirkan catatan beliau dalam untuk memperbaiki revisi kedua buku ini bersama catatan yang lain, dan itu kita kadukan muktamar nanti di Solo. Terus terang baru yang dibangun Mas Najib tadi itu memberikan gambaran tidak hanya kekuatan lokal yang mengglobal, tetapi juga nilai buku ini saya kira amat abadi sebagai amal jariah kita ke depan. Begitu juga Pak Didi, saya ingin mendengarkan sebenarnya untuk nanti kajian Tionghoa yang ketiga kalau nggak salah ya. Terima kasih Pak Didi. Yang kedua, saya ingat soal Muhammadiyah dan Tionghoa ini di awal tahun 90-an saya masuk di Bengkulu ini, Buya Syafi'i Ma'arif berkirim surat kepada saya dari Jogja, tolong peneliti dari Jepang ini ditemani. Beliau sedang meneliti Muhammadiyah dan Tionghoa di Bengkulu. Saya lupa namanya, saya sempat menemani beliau seminggu di Bengkulu, dan setelah pulang, beliau berkirim kabar tentang temuannya soal Tionghoa di Bengkulu dalam konteks asimilasi Indonesia. Catatan seriusnya dari peneliti Jepang ini, Tionghoa Bengkulu ini agak spesifik, istimewa, unik, berbeda dengan Tionghoa atau keturunan Tionghoa di belahan Indonesia lainnya. Kenapa? Karena Tionghoa di Bengkulu ini menyatu dengan pribumi. Tidak ada jarak dengan pribumi. Satu famili antara penduduk lokal dengan keturunan Tionghoa. Saya tanya, kenapa? Apa sebabnya itu, Mrs. Tionghoa Bengkulu begitu familiar dengan putra daerah, dengan masyarakat Bengkulu? Jawabannya hanya satu kata, ini gara-gara Ho Chi Minh ini. Pak Ho Chi Minh yang masuk Islam di Sumatera Barat, kemudian masuk Bengkulu, menjadi tokoh besar, menjadi tokoh Muhammadiyah, menjadi teman Soekarno, bahkan beliau punya bank itu dipakai untuk melahirkan Indonesia, yang belakangan hari Soekarno menagihnya hutang-hutang Soekarno dari bank itu, bank milik Pak Ho Chi Minh itu. Tapi yang menarik, jawaban dari Pak Karno itu simpel sekali. Kalau hari ini engkau minta dikembalikan hutang-hutangku, aku bayar juga hari ini. Tapi hubungan persaudaraan kita putus. Tinggal kau pilih, hubungan langgeng atau tidak dibayar. Tanpa berpikir panjang, Pak Ho Chi Minh menjawab, aku ingin kau dan aku seperti kulit dan daging selamanya. Persahabatan itu dibangun sampai akhir hayatnya. Saudara, poin penting dari peneliti Jepang ini mengatakan bahwa temuannya hubungan keturunan Tionghoa dengan masyarakat Bengkulu ini begitu menyatu, penyebab utamanya gara-gara Ho Chi Minh masuk Muhammadiyah, masuk Islam, masuk Muhammadiyah. Dan kalau bicara Bengkulu, bicara Muhammadiyah. Tidak hanya dalam konteks hubungan dengan peran besar Ho Chi Minh menjadi tokoh besar secara nasional bersama Muhammadiyah. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, berpisahnya atau merdekanya Bengkulu dari Sumatera Selatan tahun 68 itu banyak peran tokoh Muhammadiyah. Sampai-sampai tanggal penetapan pisahnya Bengkulu dengan Sumatera Selatan ini tanggal 18 Agustus 68, dan itu tanggal kelahiran Muhammadiyah, itu bulan kelahiran Muhammadiyah.
Jadi kalau bicara Bengkulu, banyak para peneliti mengatakan ya bicara soal Muhammadiyah. Dan bicara Muhammadiyah kaitannya dengan Tionghoa itu begitu menyatu penyebabnya Pak Ocin. Itu sebabnya menjelang Tanwir kemarin, Februari 2019, saya kira Prof. Najib hadir, meresmikan Masjid Ocin Hin yang baru kita terima dari Timur Tengah. Dan alhamdulillah masjid itu dipakai oleh teman-teman, terutama diramaikan sampai detik ini oleh SMA Muhammadiyah 1 Boarding School. Itu catatan menurut saya bisa dilacak Buya Salim, Bang Hardi, hasil penelitian orang Jepang ini. Saya nanti akan bantu mencarikan nama ini dan alamatnya, supaya hasil penelitian itu memperkaya dari tulisan Mas Hardi dan Buya Salim ini. Itu satu. Yang kedua, saya kira kita akan jauh ke depan melihat persoalan penulisan sejarah ini. Tradisi Muhammadiyah awal itu adalah tradisi Iqra. Iqra dalam perspektif Kiai Dahlan, dalam perspektif Haji Mas Mansur dan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu bukan sekedar membaca teks tetapi juga membaca konteks, lalu didialogkan antara teks dan konteks itu menjadi amal usaha. Dan itulah salah satu metode satu-satunya khas Kiai Dahlan itu. Membaca teks, diduelkan, didialogkan dengan bacaan konteks, menjadi amal usaha dan itu keberkahan menjadi orang banyak, untuk orang banyak. Nah teman-teman yang di sana, tradisi narasi ini betul tadi yang dicatat oleh teman-teman tadi itu, bahwa hari ini di beberapa tempat soal membaca ini di kalangan kita mulai tertinggal membaca teksnya, terlalu banyak membaca konteksnya, sehingga kadang-kadang tidak punya landasan yang kokoh. Nah kalau itu dilanjutkan terus-menerus, menurut saya keluar dari frame metodologi khas Dahlan itu. Metodologi khas Kiai Dahlan itu yang tadi saya katakan, membaca teks, kemudian mengkombinasikan dengan bacaan realitas menjadi sesuatu yang membuahkan kebajikan orang banyak. Dan itulah dalam pengakuan Buya Syafi'i Ma'arif ketika belajar di Chicago, belajar dengan Profesor Fazlur Rahman, Buya Syafi'i mengatakan, metode inilah yang saya kaji bersama Profesor Fazlur Rahman. Ternyata metode Fazlur Rahman sama dengan metode yang diajarkan oleh Kiai Dahlan. Dan hari ini kita mulai melihat kepincangan soal metodologi ini. Kita akan kembalikan itu, bahwa teks dan konteks menjadi satu, kemudian membuahkan amal usaha untuk khairu ummah, untuk kebaikan orang banyak. Dan warisan Kiai Dahlan, warisan Fazlur Rahman, warisan Buya Syafi'i Ma'arif ini menurut saya harus dikembangkan pada saat milad ke-108 ini. Itu Pak Taufik catatan saya dalam kajian ini. Saya Buya Salim dan Mas Hardi menyongsong muktamar ke-47 di Surakarta yang diundur ini. Buku ini menjadi babon, menjadi buku yang monumental untuk revisi dan untuk kebaikan kita bersama. Saya kira ini kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai jam 11, jadi masih ada waktu 3 menit lagi. Kalau masih ada yang mau menyampaikan dalam waktu 1 menit, kami persilakan. Moderator, mohon izin Pak menambahkan info dari Pak Syaiful, Pak, mohon izin. Gimana? Mohon izin menambahkan info di Kami persilakan. Iya, terima kasih. Pak Syaifullah, terima kasih sekali mengenai Nona dari Jepang itu, Pak. Kebetulan kami sendiri mengenal beliau. Namanya adalah Nona Yoko Aoki, Pak. Sayang sekali, Pak Syaifullah,
Bu Auki ini kemudian menghilang, Pak, tidak melanjutkan kajiannya tersebut. Jadi sewaktu saya di Jepang, saya mengenal beliau, tapi kemudian saya pulang dari Jepang, saya kontak kawan-kawan Indonesianis dari Jepang. Bu Auki ini karena satu dan lain hal tidak melanjutkan kajiannya, Pak. Jadi Bu Auki ini sekarang menghilang. Sudah, maksud saya tidak aktif di akademis. Jadi sayang sekali beliau hanya menulis satu artikel dalam bahasa Jepang mengenai Abdul Karim UI, tapi itu masih dalam bahasa Jepang, belum diterbitkan dalam Inggris ataupun bahasa Indonesia. Jadi ya bisa dibilang penelitiannya hilang, Pak. Karena Bu Auki tidak berkarir di akademis ya, Pak ya. Dan kebetulan waktu itu sempat diliput oleh media, saya punya clippingnya ketika Bu Auki ke Bengkulu. Saya ada clippingnya, nanti akan saya cari. Jadi betul sekali Pak Syaifullah, itu adalah peneliti dari Jepang. Ya, terima kasih. Begitu saja sekedar tambahan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Kita menunggu peneliti-peneliti berikutnya, sehingga nanti bisa memperkaya ungkapan sejarah di pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu ini. Oke, mungkin kita minta kepada Pak Hadiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, dalam hal ini Bapak Dr. Haji Syaifullah MHG, begitu juga dengan jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah, kami sangat berterima kasih sekali karena dalam milad ke-108 buku kami dibedah untuk mengangkat sejarah lokal Muhammadiyah. Ada Pak Dr. Fazrul Hamidi, ada juga kemudian Bapak Taufik Bustami, dan hadir juga salah satu sesepuh kita Pak Safwan Ibrahim di sini. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Profesor Ahmad Najib Burhani yang sudah bersedia bergabung memberikan statement dan memberikan analisisnya tentang buku ini. Walaupun kami yakin dan percaya masih banyak kekurangan yang banyak ditemukan di buku ini, tapi setidaknya buku ini mampu untuk menjadi jembatan untuk mengungkap historis Muhammadiyah Bengkulu dalam skop Bengkulu dan memiliki implikasi dalam dunia ataupun dalam skop nasional. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Didi Kuartanada yang selama ini mungkin saya dan Profesor Ahmad Najib, saya dengan Pak Didi Kuartanada juga mungkin baru sebatas berhubungan via WA seperti itu. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah hari ini sempat bertemu walaupun dia daring, Pak. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu di bertatap muka langsung gitu ya Pak Didi dan Profesor Najib. Ada beberapa hal sebagai closing statement kita pada kesempatan hari ini, ada dari kemudian buku ini kita menyimpulkan, saya dan Pak Sadi menyimpulkan ada beberapa keunggulan Muhammadiyah ataupun nilai historis yang unik dari Muhammadiyah Bengkulu yang tidak dimiliki Muhammadiyah yang lain. Salah satunya tadi sempat disampaikan oleh Prof. Najib dan kemudian Pak Didi Kuartanada, yaitu bagaimana penerimaan terhadap salah satu tokoh etnis Tionghoa, yaitu Bapak Haji Abdul Karim UI. Nah, ternyata ketika kemudian kita berusaha untuk mengumpulkan sumber-sumber pustaka ataupun sumber-sumber koran yang menceritakan tentang Muhammadiyah Bengkulu, dan alhamdulillah sudah kami dapatkan informasinya sebagai mungkin nanti akan sebagai pelengkap buku ini jika buku ini direvisi, bahwa ada salah satu fase di mana Muhammadiyah Bengkulu masuk ke dalam fase radikal, yaitu di tahun 1928 sampai 1938 saat Bung Karno dibuang ke Bengkulu. Salah satunya itu dimotori ternyata oleh Bapak Haji Abdul Karim Oe di Bintuhan salah satunya. Jadi cabang Bintuhan itu adalah cabang yang paling radikal pada waktu itu. Ada singgungan yang sangat kuat itu dengan kaum adat, ada singgungan juga dengan kaum birokrat, dan ada singgungan juga dengan birokrasi pemerintah setempat seperti itu. Sehingga Haji Mukhtar dari Jogja itu harus pulang balik ke Bengkulu dan Jogja untuk menenangkan situasi ini. Apalagi pada waktu itu residen yang berkuasa di Bengkulu yaitu Residen Groeneveld yang terkenal sangat represif dengan kegiatan-kegiatan ataupun pergerakan-pergerakan kebangsaan.
Dan ini menjadi ciri khas karena tidak semua daerah memiliki dalam tanda kutip gerakan radikal ini gitu. Hanya di Bengkulu dan pantai barat Sumatera kalau saya tidak salah kemudian untuk melihat itu. Jadi ada nilai historisnya bagaimana etnis Tionghoa, tokoh Tionghoa itu mampu diterima dengan sangat baik di Bengkulu. Apalagi pada waktu konferensi daerah di Lebong yang pada waktu itu Haji Abdul Karim Kue itu sudah nggak mau lagi diusulkan menjadi konsul Muhammadiyah karena dia harus ke Jakarta kayak gitu. Tapi ternyata dengan suara bulat masih peserta konferensi daerah itu menginginkan Haji Abdul Karim Kue sebagai konsul Muhammadiyah. Walaupun berkali-kali sudah diingatkan bahwa Haji Abdul Karim Kue itu sudah tidak bersedia lagi menjadi konsul Muhammadiyah karena mau pindah ke Jakarta. Dalam satu hal yang bisa kita tangkap bahwa bagaimana cintanya warga Muhammadiyah terhadap konsulnya yang seorang tokoh Tionghoa, padahal di tahun-tahun 30-an dan mungkin juga masih di tahun-tahun 40-an pada waktu itu polemik-polemik antar etnis terjadi di Bengkulu gitu. Jadi yang paling banyak itu di catatan autobiografi Oi Cheng Yen itu di daerah Curug, daerah-daerah kesana lagi yaitu di daerah Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Di konflik etnis, polemik-polemik etnis tidak menjadikan Muhammadiyah Bengkulu ternyata menolak hadirnya salah satu tokoh Tionghoa, malah kemudian menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi Muhammadiyah Bengkulu. Yang kedua, nilai historis yang tinggi juga dari Muhammadiyah Bengkulu itu adalah presiden pertama kita Republik Indonesia itu menjadi anggota Muhammadiyah di Bengkulu, dan tidak ada lagi setelah itu presiden lainnya yang menjadi anggota Muhammadiyah dimanapun. Dan kemudian Bung Karno juga hanya menjadi ketua majelis pengajaran ya, ketua bahagian pengajaran pada waktu itu di Bengkulu. Dan ini pertemuan antara Muhammadiyah dan Bung Karno ini sangat menarik sekali apabila kita kaji, karena ada pertemuan antara Islam pembaharuan dan kemudian pemikiran Bung Karno tentang marhainisme dan lain sebagainya. Apalagi pada waktu itu beberapa peneliti memasukkan fase pemikiran Bung Karno ketika dibuang di Bengkulu itu yaitu fase Islam pembaharuan gitu. Dan ini luar biasa. Ada satu kader Aisyah juga atau Nasyatul Aisyah yang diboyong ke Istana Negara, yaitu Ibu Fatmawati, dan itu memiliki irisan sebenarnya, memiliki irisan sejarah apa yang seperti Pak Taufik Bustami sampaikan tadi. Yang ketiga adalah inklusif. Jadi Muhammadiyah Bengkulu ini ternyata inklusif. Dia mampu bekerja sama dengan siapapun. Dia mampu bekerja sama dengan taman siswa. Kalau kita tahu mungkin hubungan taman siswa dan Muhammadiyah agak bergesekan mungkin di daerah lain, tapi kalau di Bengkulu mereka malah tukar-tukar guru, Pak. Jadi kalau misalnya ada guru taman siswa itu mengajar ilmu tata negara di sekolah Muhammadiyah, sebaliknya orang guru-guru Muhammadiyah itu mengajar agama Islam di taman siswa. Dan menurut kemudian Bung Karno sendiri, dua kelompok ini di Bengkulu yang mampu menerima dengan baik kehadiran Bung Karno sebagai interniran politik pada masa itu, yaitu golongan taman siswa dan Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, selanjutnya penulisan sejarah Muhammadiyah ini sebenarnya ini baru awal, Pak ya. Prof dan Pak Didi dan teman-teman yang lain ini baru awal, dan tentunya kemudian usaha kita tidak sempurna, usaha kami belum sempurna, dan kami tidak bisa memasukkan semua unsur sejarah-sejarah Muhammadiyah di daerah ataupun hal-hal detail lainnya. Maka dari itu kami minta tolong kepada teman-teman ataupun kepada rekan-rekan yang sudah memiliki data-data di PDM manapun untuk meneliti tentang tokohnya, menulis tentang sejarah PDM-nya, agar kemudian sejarah itu tidak hilang, agar sejarah itu tidak lenyap. Ada di sini hadir juga Pak Effendi yang sudah kemudian menulis tentang Muhammadiyah di Bengkulu Tengah melalui tokoh Bapak Abu Bakar Jamil, yang insya Allah bukunya itu akan diterbitkan, akan dibedah pada hari Rabu ya Pak ya, hari Jumat nanti ya tanggal 20, menceritakan tentang tokoh itu. Dan masih banyak sebenarnya tokoh-tokoh lain yang belum kemudian terangkat, seperti Buya Muhammad Yatim Sultan Besar, ayahnya dari Pak Profesor Badri Yatim, yang merupakan murid langsung dari Haji Rasul, dan dia menjadi guru di Curug ya, di Muhammadiyah Curug.
kemudian ada Bapak SKS Benansati yang kemarin yang tadi sempat disampaikan bahwa itu diminta oleh Bung Karno untuk hadir di sini. Dan tadi malam saya juga dihubungi oleh salah satu cucu dari Pak Raden Umam, Pak, yang sekarang itu di Atlanta di Amerika. Dia tertarik sekali untuk kemudian mengetahui sepak terjang dari kakeknya ini selama berada di Muhammadiyah. Iya, Raden Umam. Dan alhamdulillah kita sempat bertemu dengan salah satu anaknya kemarin dan melakukan wawancara dengan Bapak Raden Umam, yang ini juga unik gitu. Ternyata ketua PWM kita dulu pernah kemudian dipimpin oleh seorang pegawai negeri, kayak gitu ya, seorang pegawai negeri yang mungkin secara politis pada masa itu tidak memungkinkan seseorang untuk menjadi ketua PWM seperti itu. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Ahmad Najib Burhani, kepada Pak Didi Kuartadada yang sudah dengan rela hati mengikuti kegiatan ini, dan mudah-mudahan nantinya apa-apa yang disampaikan oleh Pak Najib Burhani maupun Pak Didi Kuartadada tadi menjadi catatan bagi kami untuk semakin melengkapi buku ini dan semakin menambah semacam gairah agar kemudian refleksi-refleksi sejarah itu mampu ditampilkan di masa sekarang, dan itu menjadi cerminan bagi kita untuk menjadi lebih dewasa dalam bermuhammadiyah dan lebih bersama-sama menghidupkan kembali Muhammadiyah. Mungkin itu saja. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Catatan terakhir sedikit saja. Iya, Pak Profesor, silakan. Ya, terima kasih catatan dari yang menarik dari Mas Hardi dan juga Pak Didi, Pak Saifullah dan sebagainya. Saya hanya ingin dua hal yang terakhir ini. Yang pertama, sejarah lokal itu menjadi sesuatu yang penting, kayak gitu ya. Dan kita di Muhammadiyah, di MPI itu selalu menggalakkan tentang penulisan sejarah lokal yang ternyata kalau umpamanya kita tahu dari beberapa yang ditulis itu memiliki karakter yang berbeda-beda dari Muhammadiyah. Muhammadiyah secara nasional, kita mungkin sudah tahu sejarah, karakter dan keragaman dari Muhammadiyah lokal itu semakin memperkaya tentang khazanah kita di Muhammadiyah dan keragaman kita sebagai bangsa. Jadi yang mungkin perlu untuk kita terus galakkan adalah bagian daripada pernik-pernik dan diversity dari Muhammadiyah itu. Yang kedua yang terkait dengan Muhammadiyah Tionghoa kayak gitu ya. Mungkin kita perlu untuk semakin mempererat hubungan, bukan hanya karena persoalan bisnis, bukan hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi sesuatu yang lebih kuat bahwa kita sebagai satu bangsa, satu umat manusia yang sama kayak gitu. Kebetulan Abdul Karim UI itu kan seorang Muslim kayak gitu ya, tetapi dengan persahabatan yang tulus, kita mestinya juga membuka diri terhadap saya kira kita sudah membuka dan harus terus menjaganya untuk kepada setiap etnis yang berbeda. Rasa yang kita sebut dengan xenofobia atau sinofobia itu sebisa mungkin harus kita hilangkan di dalam diri kita dan menjalin kerjasama yang utuh, bukan hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan kepada kebangsaan dan kemanusiaan. Ini yang penting, karena kalau umpamanya kita hanya berharap kepada aplikasi Abdul Karim UI kayak gitu ya, mungkin itu kejadian yang harus kita ciptakan lagi pada masa yang akan datang, tetapi dengan berbagai etnis yang beragam, agama yang beragam pun adalah karakter daripada Muhammadiyah untuk selalu bersahabat dan tidak memiliki rasa kecurigaan atau berpikir negatif kepada mereka yang berbeda. Itu aja Pak Moderator. Maaf, terima kasih. Luar biasa Pak Najib. Untuk semua yang sudah memberikan masukan pada kesempatan ini. Dan mari kita tutup forum ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan kita ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai pembicara mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.